Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak ibu semua, bertemu lagi. Kita akan membahas bab berikutnya dari pelajaran kimia, yaitu ikatan kimia. Kali ini saya cuma batasi pada ikatan ion saja. Adapun nanti ikatan kimia itu yang akan kita pelajari, kenapa sih bisa terbentuk ikatan kimia? Antara lain karena ini ingin kita lihat dari kestabilan konfigurasi. Lalu yang kedua, dengan adanya aturan duplet dan oktet, ikatan ion, nanti ada contoh soal, lalu nanti ada pembahasan. Lalu kita bicara berikutnya yaitu tentang kestabilan konfigurasi. Ada seorang ahli yang bernama Louis sama Kossel. Beliau berdua ini mendefinisikan yang namanya kestabilan konfigurasi itu berkaitan erat dengan adanya kestabilan pada gas mulia, ya. Jadi kestabilan konfigurasi itu bisa dilihat dari konfigurasi dari gas mulia. Kenapa gas mulia itu yang jadi panutan? Karena konfigurasi gas mulia itu dia lebih stabil. Kenapa dia stabil? Karena memiliki konfigurasi elektron yang penuh. Nah, berikut ini adalah konfigurasi dari gas mulia. Kalau kalian perhatikan semua, ini pada golongan hidrogen, pada golongan gas mulia di sini ada helium, neon, argon, kripton, xenon, dan radon. Semuanya ini jumlah elektron valensinya sebanyak 8, sedangkan yang jumlahnya 2 itu adalah helium. Maka nanti berikutnya kita kenal ada aturan duplet dengan aturan oktet. Duplet itu terutama untuk yang helium karena jumlah elektron valensinya cuma 2, kalau oktet itu jumlah elektron valensinya ada 3. Ada 8. Nah, ini perhatikan, ini Ne ya, salah satu unsur dari golongan gas mulia. Kalau kalian perhatikan di sini, ini elektron valensi pada terakhirnya itu ada 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya, dia mempunyai 8 elektron valensi, dan ini adalah atom dari fluor. Fluor itu adalah golongan 7. Kita perhatikan mempunyai elektron valensinya sebanyak 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Diperhatikan di sini dia jumlahnya ada 7. Nah, nanti berdasarkan tabel periodik kita kenal ada namanya logam, ada yang namanya non-logam. Logam itu nanti dia mempunyai kecenderungan untuk melepaskan elektron, kalau non-logam itu mempunyai kecenderungan menerima elektron. Nah, berikut ini adalah contoh dari suatu unsur natrium. Natrium itu ketika dia berubah menjadi ion, kecenderungan dia akan melepaskan elektron, ya. Maka natrium itu adalah logam. Contoh lainnya itu adalah klor. Klor itu dia menerima elektron, maka dia akan berubah menjadi ion yang bermuatan negatif, maka klor itu adalah non-logam. Peran elektron dalam ikatan kimia ini sangat berpengaruh sekali, baik pada ikatan ion maupun pada ikatan kovalen. Sekali lagi, ini saya cuma batasi pada ikatan ion saja, ya. Jadi ini ikatan ion itu adalah melepaskan ion yang positif, sedangkan ada yang satu lagi adalah ion menerima ion negatif. Ketika kedua ion ini bergabung, dia akan membentuk ikatan ion. Ini konsennya kovalen akan saya bahas di slide berikutnya ya, di pertemuan berikutnya. Nah, ikatan ion pengertiannya berulang kali saya katakan, ini terjadi karena gaya tarik antara ion yang berbeda, ion yang bermuatan positif dengan ion yang bermuatan negatif. Contohnya di sini natrium dengan fluor. Natrium itu mewakili unsur yang melepaskan elektron, ya. Dia ada satu elektron di sini, dia dilepaskan, dibuang. Ketika dia melepaskan, dia akan menjadi ion yang bermuatan positif. Sedangkan fluor itu adalah suatu elektron yang mempunyai kecenderungan menerima atau mengikat elektron. Ketika dia menerima satu elektron itu, dia akan menjadi ion yang bermuatan negatif. Nah, ini makanya ketika mereka
keduanya itu bertemu, itu akan jadi tarik-menarik. Ketika tarik-menarik, maka ikatan ionnya adalah ikatan yang terjadinya adalah ikatan ion. Contoh soalnya di sini, soal nomor 1, di antara unsur-unsur di bawah ini, unsur yang paling stabil itu adalah ini. Diperhatikan pilihannya, kita cari yang golongan yang elektron valensinya itu 8. Ya, di sini yang cocok itu adalah yang R dengan jumlah elektron valensinya 8. Maka jawabannya C. Lalu soal berikutnya yang akan saya bahas adalah soal nomor 5. Diketahui konfigurasi elektron itu 285, dia akan menjadi stabil. Nah, lihat elektron valensinya, dia itu jumlahnya 5, maka dia nanti akan dia kan kalau dikatakan stabil, kalau konfigurasinya jumlahnya adalah 8. Maka untuk menjadi stabil, dia akan mempunyai kecenderungan untuk menarik elektron. Kenapa? Karena golongan 5 itu termasuk golongan non-logam. Dan non-logam, seperti yang saya sudah jelaskan, dia mempunyai kecenderungan untuk menarik elektron. Soal berikutnya, unsur yang akan membentuk ikatan ion dengan unsur X yang bermuatan 17 adalah, perhatikan di sini, N17 kalau bikin konfigurasinya 2, 8, 7, maka dia non-logam. Non-logam itu membentuk ion negatif. Negatif 1 karena dia hanya butuh 1, dia kan dia yang diinginkan adalah terakhir yang ke-8, berarti dia mengikat 1 supaya nanti jumlahnya 8. Nah, dia akan cocok sekali dengan logam natrium, yang dimana natrium itu melepaskan 1 elektronnya. Ketika dia melepaskan 1 elektronnya, maka dia akan membentuk ion yang bermuatan positif 1. Nah, duanya ini, yang satu positif, yang satu negatif, maka dia akan terjadi tarik-menarik dan akan membentuk ikatan ion. Berikutnya di sini, ya. Berikutnya di sini adalah senyawa klor. Klorida mempunyai unsur 20X. Lalu dia akan mempunyai rumus kimia seperti apa? Perhatikan di sini. Kita bikin konfigurasinya dulu. 20X berarti 2882. Terakhirnya itu dia berarti golongan 2A. Golongan 2A itu dia termasuk logam. Maka dia nanti akan membentuk ion yang bermuatan positif 2, atau dia melepaskan elektron sebanyak 2, nanti dia menjadi X2+. Nah, dia akan berpasangan dengan klorin. Klorin itu adalah salah satu golongan 7A. 7A itu adalah non-logam, mempunyai kecenderungan untuk menarik elektron. Dia menarik 1, maka dia akan menjadi ion Cl-. Nah, ketika keduanya bergabung, ya, si Cl ini dia mempunyai 2 elektron yang harus dilepas, sedangkan klorin itu mempunyai 1 tempat kosong. Nah, dari sini elektron dari si klor itu akan pindah ke Cl. Nah, tapi ini kan kurang, dia bisa melepaskan 2 elektron, sedangkan klorin itu cuma bisa menerima 1 elektron. Lalu bagaimana ini? Ini kan terjadi ketidakseimbangan kan? 1 elektron X, kalau kemari, 1 lagi ini akan kemana gitu kan? Nah, akhirnya klor itu mengajak temannya ngambil lagi 1, sehingga yang 1 elektron dari si X itu bisa ditangkap oleh klor, maka dia akan menjadi unsur X Cl2. Cl2 karena jumlah Cl-nya ada 2. Soal yang terakhir, di antara senyawa bawah ini yang merupakan senyawa yang berikatan ion. Nah, di sini dikatakan ikatan ion adalah terjadi karena gaya tarik-menarik antara ion positif dengan ion negatif. Adapun ion positif itu adalah umumnya bersifat logam. Golongannya pada tabel periodik untuk golongan transisi, untuk golongan utama itu adalah golongan 1A, golongan 2A, golongan 3 ada, tapi dia sebagian aja. Lalu nanti ion negatif itu nanti mempunyai kecenderungan untuk menarik non-logam. Lalu di sini dia lebih bersifat lebih terlihat jelas itu pada golongan 6 dengan golongan 7.
Nah, natrium itu adalah salah satu unsur logam ya, maka ketika dia mau